inspiratif dan masih bersama dengan narasumber saya yang luar biasa kali ini adalah Aji Aditya, sutradara dari film A Letter for Mommy. Kak Aji, tadi kita di segmen pertama sudah menyinggung tentang filmnya. Awalnya film ini bisa dibuat sampai bisa menggait seorang aktor ya, kita bisa bilang aktor nasional, Chico Jericho gitu kan. Nah terus saya mau tanya lagi nih, terus bisa sampai memproduksi film itu, ceritanya gimana lagi tuh Kak Aji? Memproduksi? Ya. Jadi ketika Chico mengatakan iya untuk film ini, yang kami lakukan, saya dengan produser saya lakukan adalah ini jangan sampai kualitasnya turun. Jadi jangan sampai kita pakai kualitas standar biasa, editingnya biasa, penata suaranya biasa gitu loh. Jadi kami bertekad memang kalau naik kelas jangan tanggung gitu mon. Jadi ketika itu kami langsung ditawarkan oleh salah satu teman, DOP-nya main profesional nggak? Kata dia gitu. Siapa? DOP iklan kata dia. Namanya Ari M. Subarka. Dia adalah salah satu DOP paling muda yang dimiliki Indonesia. Umur dia baru 28 tahun, tapi dia memulai karir dia di umur 20 tahun. 5 hari dia baca skripnya, boleh aku mau coba bikin film kata dia. Dia baca skripnya. Tapi dia basicnya bukan film, bukan DOP. Bukan, dia DOP iklan. DOP iklan. Jadi sudah terbiasa ngambil gambar bagus, maksudnya gitu. Detil gambar. Nah, dia baca skripnya, dia bilang aku mau bilang sama sutradaranya aku mau untuk main film ini, ngedukung film ini. Wah, kami langsung sujud syukur, Mbak. Iya asli. Asik. Karena kan gini, unsur film itu kan 3 sebenarnya. Aktornya, kamera gambarnya, audionya. Sementara kalau audio kami udah aman karena penata suara film kami sebelumnya itu dia juga mendukung film ini gitu loh. Karena upaya dialah Agus dan Agus, kalau ditonton film kami sebelumnya Agus dan Agus yang diputar di Vietnam. Kalau Anda nonton film Transformer, setelah itu nonton film kita di bioskop 21, suaranya nggak mendem. Nggak berkurang kualitas suaranya. Jadi nggak malu-maluin. Oke, suara aman, gambar aman, aktor aman. Duit yang belum aman. Karena di luar dugaan ketika kami ngobrol sama Chico, kata Chico, mau di syutingnya kapan mas? Waduh, mau di syutingnya kapan? Kok gini kok, konsepnya gini kok. Kalau misalnya lo lagi ada waktu kosong, anggap aja lo liburan, pasti liburan akhir tahun kan. Lo datang ke Indonesia, lo datang ke Lampung, kami yang bayarin liburan lo 5 hari, tapi 2 harinya syuting gitu loh. Konsepnya gitu. Chico yang dia lakukan langsung nelpon manajernya. Kita kosong kapan ya? Oke, waktu itu Maret, minggu ke-3 Maret. April minggu kedua sama Mei minggu kedua. Dia nanya, April siap mas? Wih, enggak kok nggak siap gitu. Belum. Malah Chico yang nawarin. Chico yang nawarin. Oke, enggak mas nggak siap karena begitu. Bayin juga jangan. Karena itu pembicaraan pas saya telepon saya aktifin, mereka memantau dari jauh gitu loh. Hasil pembicaraan saya sama Chico di Filosofi Kopi waktu itu ngobinya. Ya udah Mei minggu kedua ya. Oke, sip, deal gitu loh. Ya udah, tinggal jalan untuk persiapan syuting. Semuanya beres kecuali satu hal. Kami belum punya associate producer untuk film ini. Gambaran associate producer itu adalah orang yang menjadi investor dari sebuah film. Dilalahnya kami memang orang-orang yang keras kepala, yang kebetulan itu juga membuat teman-teman di Jakarta dan Chico jatuh cinta sama kami. Kami nggak mau, misalnya ada salah satu ketua partai mau sponsorin filmnya, tapi ada logo partai saya ya, gitu loh. Kami nggak mau. Dan ya udah, akhirnya film itu kami biayai 100% dari duit kami sendiri. Berarti filmnya bersifat independen ya, tidak ada bantuan dari... Sampai detik ini belum. Kalau dibilang nggak ada bantuan, enggak. Bantuan dari mana-mana. Tapi untuk yang ngasih duit dan pesanan, alhamdulillah sampai sekarang kami masih aku yakin kuat nggak ngelakuin itu gitu. Iya, oke. Gitu ya. Mas Aji, kita sudah bicara tentang perjalanan filmnya sendiri gitu ya. Saya mau tahu sedikit dong Mas Aji, sebenarnya filmnya ini bercerita tentang apa sih Mas Aji? Sampai Mas Aji awalnya juga dapat inspirasi dari itu, gimana tuh? Kalau cerita tentang apa, ini adalah kotak Pandora yang saya simpen dari umur saya 7 tahun. Jadi umur 7 tahun, 36 tahun, baru berani saya buka dan saya bagi kepada semua orang. Kalau film ini tentang apa? Ini film tentang hubungan ayah dan anak biasa.
ayah dan anak yang tinggal di sebuah pulau yang kebetulan mereka berdua adalah orang dengan HIV/AIDS. Jadi ini tentang bagaimana si ayah berusaha untuk tetap hidup dengan si anak. Kayak gitu cerita, cuma sesimpel itu. Seperti itu ya Kak Haji. Kak Haji juga awalnya bisa terpikir isu HIV yang akan diangkat di film ini itu memang berdasarkan pengalaman kah atau melihat banyaknya situasi sekarang yang mendiskriminasi orang-orang HIV atau seperti apa itu? Kebetulan saya kan di wartawan, saya dari 2005 jadi wartawan, 2009 di Antara, 2011 sampai sekarang saya itu masih menjadi wartawan khusus untuk menulis isu-isu ODA dengan HIV. Jadi ngobrol dengan teman-teman ODA HIV itu sangat dekat gitu, nggak dekat banget ya, tapi paling nggak ketika ngobrol dengan mereka, mereka percaya untuk membagi cerita itu sama saya. Dari cerita salah satu pengidap HIV, dia cerita tentang bagaimana dia mengajarkan optimism dengan anaknya untuk tetap hidup walaupun kita bentar lagi udah ketahuan meninggalnya kapan. Dia mengajarkan tentang itu. Semangat hidup. Yes, and it's touching me. Itu menyentuh saya banget. Dan menurut saya, walaupun isunya tokoh utamanya ini orang yang memiliki virus HIV di dalam tubuhnya, ini isu buat semua orang. Ini bercerita tentang bagaimana Anda harus bersikap dengan anak Anda, bagaimana Anda mengajarkan nilai-nilai hidup pada anak Anda. Parenting. Yes, it's all about parenting film. Kayak gitu sih sebenarnya. Seperti itu ya. Luar biasa sekali. Saya masih pengen ngobrol lagi, tapi kayaknya sebenarnya kita tertahan dengan waktu. Nanti kita ngobrol lagi di segmen selanjutnya Kak Haji. Tetap bersama kami saudara di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung.